Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari lihat tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu hari di pelantarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena kebaikan-Mu lah hari ini kami masih ada. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan buat kebaikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau layakkan setiap kami yang hadir pada hari ini. Engkau kuduskan seluruh hidup kami, agar persembahan kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat setiap kami pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa tempat ini kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap roh kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus kami kata mencurahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada berkat yang baru, ada penghiburan, ada sukacita kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku bersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu yang nyata dalamku. Mari masuk dalam hadirat-Nya.
kasih Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang Kau alami dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tuhan tahu isi hatimu. Dia Bapa yang mengerti. Dia Bapa yang peduli bagimu. Berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kasihkan Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Jemaat Tuhan saja katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Mari dengan iman saudara katakan Yesus sanggup. Yesus Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup. Oh Yesus sanggup memulihkan. Amin, amin, amin. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan iman saudara katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dikerjakan itu. Kami pasti diangkat. Kami pasti dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari dengan iman saudara katakan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Dan dipulihkannya. Amin. Saudara kasih tahu sampai kiri kananmu, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bareng-bareng lagu-lagu yang dahsyat. Tuhan
Benar Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, mujizat-Mu Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami alami, kami percaya Engkau tetap menopang kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, Engkau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk berada di hadirat-Mu, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Dan Bapa yang ada di dalam surga, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Tuhan, Engkau kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di sini, umat-Mu yang berada di tempat ini, di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hati dan pikiran kami semua biarlah tertuju kepadamu Tuhan. Bukakan bagi kami yang tertutup Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ambil alih waktu yang ada di depan ini Bapa di surga. Hamba-Mu yang telah percayakan untuk berbicara tentang Engkau, urapan-urapan kami perlukan Bapa di surga. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berbicara Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Setiap orang kita berkumpul, Tuhan pasti ada di tempat kita. Dan jemaat yang Tuhan berkati, seperti yang sudah di-share di grup Jakom ya, bahwa tema kita di saat ini di dalam ibadah kita pada hari ini adalah hidupmu ada dalam rencana Tuhan, atau hidupmu dalam rencana Allah. Karena itu mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari buku Mazmur. Buku Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 18. Kita akan sama-sama membacanya. Yang sudah dapat katakan amin. Puji nama Tuhan. 3, 2, 1. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah kepada, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada siang hari ini membawa kita untuk dapat melihat bahwa bagaimana Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, pemazmur menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah memiliki cara yang sangat kreatif di dalam melibatkan dirinya di dalam kehidupan kita. Dikatakan Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun dalam kandungan ibuku. Hal ini pemazmur ingin mengingatkan kepada kita
bahwa sejak manusia itu masih dalam kandungan ibunya, perhatian Allah bagi kita sungguh tidak dapat kita sangkali atau tidak dapat kita batasi dengan pikiran manusia. Kita harus akui bahwa mata Tuhan sudah tertuju kepada kita. Pada ayat yang ke-13 menuliskan, sebab engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istilah menenun adalah sebuah istilah bahwa seseorang yang menyambungkan benang satu ke benang yang lain, saling mengalihkan satu dengan yang lain, dan membuat di sebuah alat dengan begitu rapi sehingga menjadi secarik kain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dulu waktu saya masih sekolah, masih SD ini saudara, saya masih ingat kami ada mata pelajaran yang disebut dengan pekerjaan tangan. Lalu saya tidak tahu saya harus buat apa. Papa saya yang tuntun saya, buat saja sapu tangan, baru kau sulam. Saya bilang, bagaimana caranya? Saudara, saya itu kurang paham itu di dalam menggambar, saudara. Jadi itu papa saya itu yang gentingkan kain itu, yang kain putih itu, kemudian dia tarik satu-satu benang. Dia ajar saya, papa saya ajar, tarik satu-satu benang ini di pinggir supaya ada bulu-bulunya. Kalau sekarang dibilang rumbai-rumbai ya. Kemudian dia meletakkan gelas di atas kain itu, dia bentangkan kain itu, dan dia letakkan gelas di atasnya. Kemudian dia garis dengan pensil, jadi bundar. Kemudian dia gambar. Papa saya pintar menggambar, saudara. Gambar kembang-kembang. Dia bilang, papa gambar kembang karena kamu perempuan. Jadi saya baru dia ajar, begini caranya buat. Dia belikan benang warna-warna. Jadi seperti kita menyulam sapu tangan tersebut. Jadi seorang ibu yang duduk menyulam itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Tuhan itu melihat kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Dia menyulam, memperhatikan kita dengan tidak berhenti. Tidak pernah terlambat dia memperhatikan kehidupan kita. Karena dia tahu bahwa kita itu ciptaannya yang mulia, namun sangat lemah, saudara. Kalau kita tidak berada bersama-sama dengan dia. Saudara, demikianlah Tuhan dalam memperhatikan kehidupan manusia sebagai umat ciptaannya. Namun manusia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupannya. Yang perlu kita ketahui bahwa kehidupan sudah menjadi catatan Tuhan dalam bukunya. Ayat yang ke-16 itu menyatakan dalam bacaan kita hari ini, yang menjadi dasar berita firman Tuhan kita, dalam kitabmu semua tertulis. Jadi kehidupan kita ada tertulis dalam kitab Allah, atau yang dinamakan kitab kehidupan. Hal ini mengacu pada hari-hari hidup kita, yaitu sebagaimana rencana Allah dalam perjalanan kehidupan manusia selama hidup di bumi. Karena sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir, Tuhan sudah membentuk kita, dan Dia sudah menuliskan dalam kitab kita apa yang terjadi dalam hari-hari kehidupan kita di bumi ini. Di dalam bumi kita ini adalah sebagai musafir atau sebagai pengembara, saudara. Kita tidak berhak untuk memerintahkan
melihat bagaimana Allah di dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 49 ayat 16, firman Tuhan menuliskan, "Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Nah, saudara, firman Tuhan ini menginformasikan kepada kita bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar tidak terhingga bagi kita, sehingga Tuhan melukiskan wajah kita di telapak tangannya. Itu menandakan tidak akan pernah terlepas dari perhatian Allah ketika kita bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita Tuhan lukis di telapak tangannya, karena Dia tahu kita harus dituntun oleh Dia. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan perhatikan kita sedih, Tuhan juga sedih. Ada di dalam Alkitab, maka menangislah Yesus. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bekas luka di telapak tangannya karena dosa umat ciptaannya, menandakan bahwa apapun keberadaan umat ciptaan Allah, Dia, yaitu Allah, tetap mengasihi kita, memperhatikan kita, dan mengangkat kita dari ketidakberdayaan kita, mengangkat kita dari kelemahan-kelemahan kita, mengangkat kita dari ketakutan-ketakutan yang ada akibat tidak kita mengetahui bagaimana kehidupan kita di depan yang ada bagi kita. Nah, saudara yang kekasih, bagi saudara kekasih yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita tidak akan berarti apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kesusahan, sukacita, mari angkatlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pernahkah kita mengucap syukur kalau kita berada di dalam kesusahan? Pernahkah kita mengucap syukur kalau kita berada di dalam kekurangan? Mungkin orang akan berkata, boro-boro kita mengucap syukur, mau makan saja tidak cukup-cukup. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, Dia tidak menabur, saudara, tetapi tetap hidup. Nah, saudara, jadi jika kita sudah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai ganti kasih-Nya yang besar? Mari kita perhatikan yang pertama, lebih mengenal Allah. Kalau kita mau membalas kasih Allah di dalam kehidupan kita, mari sama-sama bawa hidup kita untuk lebih mengenal Allah di dalam kehidupan kita. 1 Tawarikh 18 ayat yang ke-9. Firman Tuhan seperti ini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ayat ini adalah pesan Daud
siapa dia sebenarnya? Dia anaknya Daud dari Batseba, saudara. Yang papanya dia yang disuruh Daud pergi berperang supaya mati dan diambil. Nah, saudara yang kekasih, tetapi Tuhan mengambil anaknya Daud yaitu Salomo untuk menjadi berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud selaku ayah dari Salomo memberikan perintah kepadanya supaya tidak melupakan Tuhan, agar Salomo mengenal Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar mengangkat dan mengurapi Salomo menjadi raja atas Israel, menggantikan Daud. Allah menyenangi Salomo karena kenapa? Dia tidak minta apa-apa, saudara. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta apa yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang Salomo minta sama Tuhan? Salomo meminta adalah hikmat dari Tuhan di dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupannya selaku Raja Israel. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang bilang kita tidak butuh apa-apa? Kita butuh uang, kita butuh makan dan minum. Tetapi, saudara, ketika semuanya itu kita peroleh tanpa mengucap syukur, bagaimana menurut Anda? Hal ini menjadi pertanyaan saya dan saudara-saudara. Daud memerintahkan Salomo untuk mencari Allah, melayani Allah, berarti menambahkan kasih karunia Allah dan kuasa kerajaan serta kebenarannya, sehingga mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Melakukan kehendak Tuhan, mencari Allah, berarti mengundang hadirat Allah hadir di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya di dalam gereja saja yang dibilang ada hadirat Tuhan. Mimbar yang ada di dalam gereja itu menandakan itu adalah mezbah bagi Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di sana. Tetapi apakah di rumah atau di keluarga Anda tidak ada hadirat Tuhan? Ketika kita membangun mezbah di dalam kehidupan keluarga kita, maka Tuhan hadir di sana. Bagaimana kita harus membangun mezbah di dalam kehidupan keluarga kita? Cari Tuhan, ajak keluarga, kemudian bersekutu dengan Tuhan, mempelajari setiap firman Tuhan seperti Daud mengajarkan anaknya Salomo. Karena kalau kita tidak memiliki hubungan atau relasi dengan Allah, bagaimana kita harus mengetahui jalan-jalan yang ada di depan kita? Firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Tidak usah keseluruhannya, satu ayat saja. Kalau itu menjadi hafalan, hal yang sungguh luar biasa. Kita mengetahui bagaimana isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, layanilah Allah dan muliakan Dia. Dalam Yohanes 17 ayat 3 menuliskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya, bukan salah satu. Mengenal Allah satu-satunya.
Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merujuk pada bagaimana kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud memerintahkan, mengajarkan Salomo untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, sehingga kita dapat memperkenalkan Yesus Kristus bagi setiap orang yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Apapun profesi kita, mari perkenalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengucap syukur ketika Tuhan mempercayakan melanjutkan pekerjaan pelayanannya di muka bumi ini? Atau apapun profesi kita, mau jadi pembantu rumah tangga kah, mau jadi pegawai kah, mau jadi apalah, yang terpenting apa yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, sehingga setiap orang yang dapat melihat kita melakukan setiap aktivitas, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka boleh memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan bagi kita semua, seberapa banyak jiwa yang sudah kita bawa pada Tuhan? Atau sebaliknya saudara, banyakkah orang yang sudah engkau kecewakan atau sakiti? Jawaban ini ada pada kita semua. Alkitab mencatat, Tuhan mengawasi kehidupan kita. Dalam Amsal 15 ayat 3 menuliskan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar. Mata Tuhan tidak pernah terlepas dari setiap umat ciptaannya. Siapapun itu, bukan cuma disebut orang Kristen, tetapi semua, karena dibilang orang jahat dan orang baik, saudara. Jadi ketika kehidupan kita baik di hadapan Allah, terlebih lagi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan menyebut kita sebagai hamba yang setia. Dan semua orang yang mendengarkan kita melakukan firman Tuhan, engkau akan menerima penghormatan dari banyak orang, seperti Tuhan lakukan kepada Salomo. Salomo umpama setiap orang memerintah di dalam kerajaan Israel, saudara, dengan mengandalkan Tuhan. Walaupun pada akhirnya Salomo menyakiti Tuhan oleh karena wanita-wanita yang ada di sisinya. Berapa istrinya Salomo? Ada yang tahu? 300 binti, 300 istri, 700 binti, jadi 1000. Barangkali juga kalau kita sudah tidak kenal siapa itu. Tetapi saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Di dalam nama Yesus, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita lebih mengenal Allah, lebih melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita pelajari tentang kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah saudara, terkadang ketika kita masih meraih keberhasilan, seringkali kita lupa bahwa semuanya berasal daripada Allah. Ada yang di sini seperti itu? Di luar sana banyak.
Saya setengah mati kerja, saya capek. Ngapain mau bilang buat orang? Usaha saya sendiri, saya mengeluarkan dana yang begitu banyak sehingga usaha ini ada. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah mengetahui kalau Bapak Ibu akan berhasil. Sebab itu, naikkan korban syukurmu kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah. Karena apa yang kita miliki bukan karena kita hebat dan gagah, bukan karena kecerdasan kepintaran kita, bukan karena kita besar di mata orang, tetapi kasih Allah yang besar tercurah di dalam kehidupan kita sehingga orang memandang kita adalah orang yang hebat karena Allah berada di sisi kita. Nah, saudara yang kekasih, jadi bagaimana kalau Allah tidak berada di sisi kita? Paling orang akan mengatakan uangnya banyak tapi nyereki. Banyak dia punya harta, tapi susahnya itu mau kasih orang susah. Banyak yang seperti itu tuh. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah waktu kerja saya diminta mencari dana, saudara, untuk ulang tahun kantor. Diminta untuk mencari dana. Saya pernah bawa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita harus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus menyaksikan tentang Kristus di dalam kehidupan banyak orang melalui kehidupan kita. Orang yang tidak suka mengucap syukur, saudara, adalah orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia orang yang sombong. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, saudara, karena menganggap apa yang ada dalam kehidupannya adalah karena kekuatannya sendiri. Karena itu akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu dan membuat engkau makin berhasil. Dengarkan perkataan Tuhan. Kalau masa lalu atau masa para nabi, mereka masih berjumpa langsung dengan Tuhan secara tatap muka. Tetapi kita sekarang mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita harus bicara sama Tuhan? Bagaimana kita harus tanya sama Tuhan apa yang kita harus lakukan? Firman Tuhan adalah jawabannya. Alkitab adalah jawabannya. Sekali-sekali, saudara, biar banyak pekerjaan kita, sesibuk apapun juga, mari luangkan waktu, sediakan waktu untuk Tuhan melalui persekutuan dengan Dia, melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita berjalan tanpa tujuan, kita akan tersesat. Karena itu mari pegang kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk melihat hari-hari kita di depan yang ada. Sebelum saya akhiri firman Tuhan di saat ini, ada sebuah ilustrasi yang mungkin saja Anda pertimbangkan dan Anda lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Coba kita meletakkan panci yang berisi air panas di atas kompor, dan di dalamnya kita taruh kopi, telur, dan wortel. Nah, setelah itu
keras, wortel menjadi lembut, atau istilahnya orang bilang menjadi lembek ya. Tetapi kopi menghasilkan aroma yang baru. Menurut Anda, yang menjadi pilihan Anda yang mana? Telur, wortel, atau kopi? Tetapi saya mengajak kita sekalian untuk memilih kopi, sehingga kita mengharumkan nama Yesus di dalam kehidupan kita. Pilihlah kopi. Ada peribahasa juga mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, saudara yang kekasih, nama apa yang engkau tinggalkan ketika engkau tidak ada di dunia ini? Kebaikan atau kejelekan? Orang akan menyebut engkau, Tuhan memuliakan engkau, atau gimana saudara ya? Itu kita yang akan tentukan di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di dunia ini, yang Tuhan inginkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberi keharuman bagi banyak orang, membawa jiwa kepada Tuhan. Orang tidak akan mempercayai Yesus ketika kehidupan kita tidak mencerminkan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita sekalian. Dan saya percaya Tuhan akan mengubah pola pikir kita, pemandangan kita, bagaimana Allah merencanakan kehidupannya di dalam kehidupan kita. Allah akan memperlihatkan bagi kita semua bahwa hidupmu berharga di matanya. Kalau orang yang meninggal saja disebut berharga di mata Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup? Tuhan akan menyebut kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Dia selalu memperhatikan kita, dan Dia mau, Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami sudah sama-sama mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyebarkan keharuman kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami memberikan sinar-Mu di dalam setiap orang yang belum mengenal Engkau. Bapa yang ada di dalam surga, kami mohon ampun Bapa, kalau kami belum sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, sehingga kami menjadi alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian Tuhan di tempat ini, mari persiapkan bersama Bapak Ibu Saudara. Ajaib, anugerahnya dalam hidupku.
pelayanan hambanya Ibu Evangelis Neska. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berangkat beberapa pengumuman. Hari Jumat tanggal 10 ada doa pengerja secara online jam 7:30 malam. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti bersama-sama doa pengerja online. Dan kemudian minggu depan kita akan kembali untuk bersama di tempat ini. Ada ibadah remaja dan sekolah minggu jam 10 pagi. Dan ibadah raya kita akan dilayani oleh Evangelis Teresa. Puji Tuhan, itu saja pengumuman Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau terlalu amat sangat baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Evangelis Neska, pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan gereja-Mu, GB Anugerah dalam tangan-Mu, Bapak Gembala. Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati Ibu Gembala, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan Yesus, berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Tuhan urapi dengan urapan yang baru, sehingga setiap kami, setiap para hamba-hamba Tuhan boleh melayani dengan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Suami istri diberkati, anak-anak diberkati, pemuda-pemudi diberkati Tuhan. Biarlah lewat jemaat Tuhan di tempat ini, nama Tuhan boleh ditinggikan. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu hari-hari ini, Tuhan kami percaya Engkau yang terlebih tahu bahwa pergumulan mereka Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan, mereka yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lalai Tuhan, mereka yang sengaja melupakan ibadah, Tuhan jamah hati mereka. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Tuhan ingatkan mereka kembali, dan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap program-program ibadah kami ke dalam tangan-Mu, baik itu doa pengerja, ibadah sekolah minggu remaja, bahkan ibadah raya. Tuhan, Engkau ambil alih, campur tangan di dalamnya. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini Bapa, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu mengenal Tuhan. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan persembahan umat-Mu. Tuhan memberkati korban syukur umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan juga membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Tuhan akan menjauhkan mereka belalang dari belalang-belalang pelahap, dan Tuhan akan memberkati apa yang umat-Mu usahakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa bagi persembahan Natal yang sudah diberikan pagi hari ini. Tuhan memberkati semuanya, persembahan Natal bahkan janji iman yang dibuat jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Bapa, biar boleh digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah Natal kami Tuhan di bulan Desember. Tuhan campur tangan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami apa yang diperlukan Tuhan untuk ibadah Natal, baik itu dana, baik itu tenaga. Kami percaya Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemiliknya Tuhan berkati, biar mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami berdoa bagi kota dan bangsa kami, Sulawesi Selatan, Makassar, suku Minahasa, bahkan Indonesia.
Tuhan memberkati Bapa. Biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Kalau kami mendengar kabar-kabar yang kurang mengenakan Tuhan di tahun yang akan datang, tapi kami percaya, kami berdoa, kami berdiri bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan, dan itu dimulai Tuhan dari keluarga-keluarga kami, sehingga kota dan bangsa kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu hari ini. Tidak ada satupun umatmu yang kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Bahkan mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang terlebur Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan dimudahkan, dan yang lalai Tuhan ingatkan, yang sakit pun hamba percaya. Hari ini setiap kita percaya kepadamu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurmu setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya umatmu membawa berkas-berkas yang baru, membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka keluar dari tempat ini, mereka sudah menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan umat-Mu. Izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya dan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu bagi berperang terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan sama-sama kita terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.